strategi. Ya. Strategi fundamental, sentimental, dan teknikal. Fundamental dan sentimental itu sudah kita bahas minggu lalu, nanti kita akan ulas lagi, ya. Dan ini saya ulang lagi, teknikal, ya. Technical analysis itu adalah suatu pergerakan gelombang harga, ya, yang terwujud dari statistik berdasarkan grafik atau saya bilang seperti roller coaster. Sebentar, ini belum nyala. Baterainya sudah. Tetapi kita harus mengetahui bahwa pergerakan harga itu dikarenakan terjadi transaksi fisik antara pembeli dan penjual yang membentuk hukum permintaan dan penawaran dan terekam jejaknya pada grafik. Nah, grafik itu bergerak dikarenakan transaksi fisik. Tadi Pak Ketut sempat nanya ke saya, Pak, ini ada yang binomo tetap bergerak harganya, forex ya. Ya karena Sabtu dan Minggu itu perdagangan mata uang tetap berjalan. Beberapa bank ada yang memang punya kebijakan untuk transaksi dan ada juga transaksi fisik oleh retail, ya, itu terjadi jual dan beli ya. Maka Sabtu dan Minggu sebenarnya bergerak pergerakan harga forex dan emas. Hanya Sabtu dan Minggu broker itu libur. Maka di hari Senin bisa terjadi gap up atau gap down karena terjadi hasil transaksi, jejak rekam transaksi di Sabtu dan Minggu. Ya. Brokernya libur memang, ya, untuk broker. Tetapi transaksi mata uang dan komoditas ini kan fisik. Ya. Jadi begitu masuk ke hari Senin, broker-broker derivatif ada mencetak harga yang lebih tinggi, gap up-nya, ada yang ya artinya ada gap up lah. Gap up ke atas atau gap down. Ya. Nah, itu karena terjadi transaksi di hari Sabtu dan Minggu. Ya, karena pergerakan harga ini adalah terjadi transaksi fisik. Bukan karena trader online yang ada di dunia berapa banyak, enggak, bukan. Terjadi karena transaksi fisik yang ada di suatu negara tersebut atau di beberapa negara yang bertransaksi, baik itu dolar Amerika maupun mata uang lainnya, ya, ataupun juga logam mulia ya. Begitu Senin, wah ini gap up karena broker, bukan, justru broker dapat harga cetakannya tuh ya seharga mungkin gap up atau gap down karena hari Sabtu Minggu terjadi transaksi, ya. Bank-bank besar pun juga ada kebijakan melakukan transaksi di hari Sabtu dan Minggu, ya. Mungkin ada gaji karyawan atau lain-lainnya, ya. Oke, lalu time frame pada MetaTrader. Ingat di MetaTrader ini kita punya beberapa time frame ya tentang waktu. Maaf, ya, ada pedes. Oke, time frame di forex adalah kurun waktu tertentu yang ditentukan sebagai masa pengamatan perdagangan harga. Oke, saya bilang time frame sama dengan chart atau candle atau bar chart, ya. Jadi time frame, grafik candlestick dalam time frame 1 menit atau M1 akan menggambarkan pergerakan harga selama 1 menit, ya. Baik itu harga pembukaan, penutupan, tertinggi atau terendah. Dan grafik pada time frame H1 jam H1 ya selama 1 jam. Baik itu pembukaan, penutupan, tertinggi dan terendah. Ya. Begitu pula dengan 1 hari D1. Berarti 1 candle itu pembukaan, tertinggi, terendah dan penutupan, ya. Tetapi di setiap time frame memiliki kelemahan dan kelebihan, ya. Pada time frame yang lebih kecil,
Kelebihannya itu adalah penutupan candlestick-nya lebih cepat daripada candlestick yang lebih besar. Contoh, misalkan kita tradingnya day trade, ya otomatis kan M15 sampai 1 jam. Ya, nggak mungkin kita gunakan candlestick D1. Oke, Pak Made, silakan bergabung. Terima kasih. Ya, jadi time frame itu adalah suatu rentan waktu. Ya, kelebihannya closing candle lebih cepat. Ya, kalau kita trading untuk day trade ya nggak mungkin kita gunakan D1. Kalau kita menggunakan D1 ya nunggu besok pagi dong, tunggu closing candle-nya. Nah, maka daripada itu jika kita strateginya short term atau jangka pendek, mungkin di HM15 sampai H1 untuk menunggu closing candle di time frame tersebut. Ya, tetapi kekurangan di time frame lebih kecil ya itu tidak sekuat atau sebesar time frame yang lebih besar ya secara technical trend maupun support resistennya ya. Jadi kalau time frame yang lebih kecil itu support resistennya nggak terlalu kuat dong coach ya, bisa saja ya. Time frame lebih besar itu pondasinya kokoh ya, karena time frame yang lebih besar berpotensi support resistennya itu mengacu pada histori yang sebelumnya dengan jumlah candle yang menentukan kurun waktunya ya. Misalkan H4 ya. H4 1 minggu kemarin itu udah berapa candle dan itu jadi suatu support yang kuat ya untuk menentukan disitulah letak untuk entry buy atau untuk entry untuk closing posisi sell. Nah, jadi hukum time frame tersebut seperti itu. Ya, bukan berarti saya pakai strategi ini cocoknya time frame berapa, coach? Loh, kok nanya cocoknya time frame berapa? Kembali lagi, Anda mau kok setting tradingnya itu day trade harian, swing trade atau position trade. Ya. Nah, kalau misalkan saya day trade gimana? Ya sudah gunakan M15 sampai H1. Ya, dengan konsep metode yang sama. Nah, jangan lupa stop loss sama taking profit-nya. Nah, jika ada swing trade, silakan di H4. Ya. Bukan berarti cocoknya di mana. Nah, tergantung style atau konsep yang Anda sudah pilih. Nah, konsep yang sudah dipilih, dilatih dulu. Nggak ada tuh, misalkan sebelum kita melakukan apapun tanpa berlatih. Ya. Dilatih dulu kalau sudah mulai terbiasa dan sudah mulai ada menghasilkan, boleh kita terapkan konsep tersebut. Misalkan, supply demand dengan price action pada time frame kecil. Wah, saya sering berhasil nih. Ya, sering berhasil. Dan probabilitas dalam 1 bulan tingkat keberhasilannya itu kurang lebih misalkan 1/10 ya. 7 kali atau ya 7 kali. 7 kali berhasil, 3 kali loss, 3 kali gagal. Nah, itu udah masih bagus. Ya, udah bagus. Ya. Atau misalkan 6 kali profit, 4 kali loss, ya mending. Ya. Artinya ada perkembangan dari modal kita. Artinya adalah dari konsep yang kita tentukan, ya jangan sampai kita ubah-ubah terus. Artinya dilatih dulu. Kalau misalkan itu sering berhasil, ya metode nggak ada yang pernah gagal ya. Maksudnya gini, 10% metode tadi adalah suatu pelengkap ya. 90% adalah mindset kita, psikologi kita. Kalau memang kena stop loss, misalkan metode kita deh begitu gagal ya, walaupun sebelumnya berhasil, gagal terus gagal lagi ya. Jangan mencari ke konsep lain ya. Evaluasi dulu sebentar ya. Kembali lagi kondisi pasar keadaan apa nih. Nah, setelah kita evaluasi, mulai kita melakukan hal yang sama. Nah, karena konsistensi ini agak berat untuk kita lakukan. Ya. Dan saya nggak bilang bahwa metode yang paling bagus ini atau itu, enggak. Artinya adalah bagaimana Anda bisa menjaga kesabaran, psikologi Anda depan trading, ya, dan tetap konsisten, ya, dan jaga resiko, itu yang penting. Ya. Bukan berarti pamer-pameran profit, bukan ya.
Dalam trading ini nggak ada seperti itu sebenarnya ya. Dalam dunia trading ya, etika dan attitude sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kalau profit ya kita berbagi cara profitnya seperti apa, bukan untuk pamer-pameran ya, atau ya jumawa atau gimana ya. Dan kalau misalkan kita ada profit ya berbagi caranya seperti ini, karena nggak ada ruginya kok. Kalau kita menjelaskan ke orang lain, kita semakin diasah ya, kita tabur kebaikan ya, kita akan menuai kebaikan juga ya. Dan jika kena posisi stop loss ya sudah, nggak usah lebay ya. Artinya ya namanya market ya, dan bukan disalahkan karena market juga. Kita evaluasi, wah ternyata ada force major yang memang lebih menjemput stop loss saya. Nah, attitude sangat penting. Karena attitude membentuk fondasi. Dan saya bisa jamin keberhasilan orang jika attitude baik, kedepannya akan berhasil. Oke. Nah, ini udah ya, saya udah masuk ke teknikal ya, teknikal analis ini trend dan support resisten ya. Sebenarnya satu lagi adalah volume, tetapi dalam volume di trading forex ini tidak terlalu berlaku karena bertransaksinya bilateral ya. Beda bukan dengan transaksi fisik ya. Jadi intisari dalam trading forex adalah trend dan support resisten. Ya. Ini kita tahu ya, trend adalah jejak rekam ya. Kecenderungan untuk arah ke atas dia uptrend atau bullish, kecenderungan untuk arah ke bawah itu downtrend, tapi untuk bearish. Ini gambarnya ketuker nih. Harusnya bullish yang di sini ya. Atau salah, saya tak salah tulis nih. Harusnya bearish ini kan. Ini bullish ya. Ini bullish, ini bearish gambarnya. MT5 time frame ada TF6 bisa digunakan? Bisa. Itu kan customize. Kelebihan MT5 ada customize time frame yang bisa digunakan para trader. Ya. Kembali lagi, fungsi time frame dan hukum time frame tersebut. Ya. Bukan berarti time frame lebih kecil, jelek. Ya. Dan jika kita gunakan untuk time frame yang M8 misalkan ya, ya lihat lagi, apa sih tujuan kita untuk entry? Price action, support resisten. Ya. Trend, price action, support resisten. Mau itu time frame-nya M7, M8 ya, M1 ya. Artinya adalah intisarinya Pak. Trend dan support resisten. Ya. Support resisten ada beberapa ya. Nah, jadi bisa kita gunakan. Ya, kalau misalkan kita berhasil pada time frame M8 misalkan ya, di atas bukan M8, H8 ya. H8 atau H12 ya, di atas H4 ya boleh saja. Itu kan mendekati pergantian hari ya. Nah, berarti probabilitasnya lebih besar bobotnya daripada H4 ya. Tinggal kita tentukan apakah ada tanda-tanda support resisten supply demand atau price action-nya di situ untuk kita entry, ataukah filterisasi trend ya terlihat masih bullish atau bearish ya. Nah, seperti itu Pak. Oke. Jadi bisa digunakan ya, tetapi default untuk MetaTrader ya di H4 defaultnya ya. Oke, downtrend, uptrend, sideway. Nah, kondisi market cuma ada dua kok. Kalau nggak trending, kalau nggak konsolidasi atau sideway. Ya. Trending ada dua kok. Kalau nggak bullish, atau nggak bearish. Ya. Nah, pokoknya kondisi market cuma ada dua. Antara trending atau sideway. Ya. Nah, nggak ada kondisi market yang memang lain-lain lagi. Nah, tadi pertanyaan Pak Kadir, H12 atau H8 bisa digunakan? Bisa. Ya. Yang terpenting adalah intisari kita dalam menentukan entry adalah bagaimana kita mendapatkan identifikasi tren tersebut pada time frame yang kita input ya. Ingat, pengaturan identifikasi tren itu pada time frame di atas mulai dari D1 ya.
Di bawah D1, H8, H12 itu ke zona eksekusi. Atau kita mencari support resisten. Ya. Dan kalau misalkan kita gunakan H8, ya bobotnya lebih besar daripada H4. Simple aja sih. Ya. Bukan berarti itu paling manjur atau gimana, bukan. Ya. Artinya bobotnya paling besar daripada H4. Jika di H8 itu ada bullish engulfing di area demand, ya sudah, ambil kesimpulan itu, hanya skala dari candlestick H8 itu lebih besar daripada H4. Otomatis pengaruh terhadap risk management kita untuk setiap entry. Ya. Oke, ini saya skip saja karena sudah. Saya mau bahas bagian semalam ya, support resisten kombinasi price action dengan supply demand ya, dan price action dengan Fibonacci. Jadi hari ini kita akan bahas support resisten, price action, support resisten, supply demand, dan Fibonacci bersama price action ya. Support resisten kita sudah sama-sama ketahui bahwa support itu adalah hambatan di bawah dan resisten hambatan di atas. Secara teori ya, resisten itu tingkat atau area harga tertentu ya, yang diyakini sebagai titik atau area tertinggi ya, sebagai batasan range. Support juga sama, itu daerah bawah, sama seperti rumah kita, ada lantai, ada platform. Kalau platform rumah kita terus diuji atau kita tusuk-tusuk ya, maksudnya kita sundul-sundul terus ya, lalu platform atas itu jebol, maka platform atas itu bukan jadi atas lagi atau bukan jadi platform lagi, justru jadi lantai. Kan udah masuk ke lantai kedua. Nah, support resisten pun juga sama. Harga itu berlapis-lapis. Kita tanya ke pasar ikan, misalkan, tanya harga ikan, sekarang harga rendahnya berapa, harga tertinggi berapa, Bang? Nah, itu otomatis berbeda-beda. Dia akan menyebutkan ikan bawal, contoh ya, harga per kilonya itu kurang lebih 15.000. Nah, 15.000 juga itu sebagai contoh ya. Saya kurang tahu harga ikan bawal soalnya. Nah, harga tertingginya itu 25.000 contoh. Nah, itu support resisten. Ya. Dalam perdagangan sudah diketahui harga itu kan berlapis-lapis tergantung supply dan demand-nya. Jika permintaan terus bertambah, ya harganya terus naik karena stok barangnya berkurang. Ya. Stok barangnya tidak terlalu menyimbangi oleh permintaan pasar, otomatis harga naik. Sampai ke resisten, dan resisten selanjutnya itu ada. Ya. Ada metode support resisten. Ya. Indikator tren, ya, itu bisa jadi support resisten, history high low, atau price action, harga terendah kemarin, harga tertinggi kemarin, itu bisa jadi support resisten. Trendline pun juga bisa, dan Fibonacci bisa. Oke, saya praktekkan ya. Nah, ini trendline ya. Begitu kita garis trendline ini jadi support. Ya. Makanya di sini kita tambahkan lagi Fibonacci satu rally ini jadi support. Jadi lokasi ini juga ada history ya. Ini history. Besar. Ini history low berada di Fibonacci 50% dan ini trendline melintasi. Nah, kemungkinan besar harga jika turun berpotensi di sini akan bounce. Nah, bounce itu apa? Atau retrace lah nih. Akan retrace, sorry. Di sini ada ya. Retracement itu adalah pembalikan harga sementara atau temporer yang terjadi di tengah-tengah tren yang lebih besar. Nah, kata kunci di sini adalah sementara, sehingga setelah mengalami retracement, harga kemudian melaju sesuai tren yang besar. Nah, jadi koreksi ini hanya sementara. Dia akan bergerak seperti melanjutkan tren yang besar. Ya. Retrace-nya bisa di area
50 ke 38%, bahkan bisa juga ke 61,8% di Fibonacci retracement. Ya. Oh ya, saya punya janji Pak Willy ya, untuk menampilkan ini ya, untuk menampilkan harga-harga di kanan ini pada Fibonacci. Iya. Ya. Jadi begitu Pak Willy tampilkan di sini, ini double klik aja ya garis lintang ini. Ya. Begitu klik ini ada titik-titik nih. Ya. Ada titik-titik. Nah, ini klik kanan aja boleh. Klik kanan di titik tersebut. Lalu properti. Nah, masuk ke level. Masuk ke level. Dan ditambahkan add level ya, add level. Tambahkan 76,4. Kalau saya 76,4 ya. Levelnya 0.764. Description-nya 76,4. Angka ini hasil pengurangan antara 100% dan 23,6%, maka terhitung 76,4. Ya. Jadi angka 76,4 ini pengurangan antara 100% dimulai dari bawah atau dari atas, ya, dikurang 23,6, maka terkeluarlah 76,4. Maka saya input di sini. Udah Pak? Ya. Ini karena kalau bukan tatap muka agak susah memang. Setelah add ya. Lalu di kanannya ini kasih spasi, tambahkan semuanya persen dolar, persen dolar, persen dolar, persen dolar, semuanya sampai semuanya lah intinya. Semua level itu, semua description ini ya ditambahkan persen dolar, kasih spasi, jangan terlalu mepet. Ya. Setelah sudah Bapak input semua, ya, lalu oke. Nah, ini kelihatan nih. 76,4 di harga berapa, harga berapa, harga berapa, supaya kita mengetahui 50% Fibonacci di harga berapa ya. Nah, itu udah ada 143,058 ya. Oke. Gimana Pak? Ada kendala? Oke Pak. Oke ya. Sip, kita lanjut lagi. Ya, jadi retracement itu pembalikan sementara. Ya. Reversal itu bersifat permanen, artinya pembalikan harga tersebut bukan hanya sekejap saja, melainkan ya akan menjadi sebuah tren baru. Ya. Bonds forex ada momen ketika memantul mendekati batas support atau resisten, berlawanan dengan breakout. Nah, itu bonds ya. Biasanya bonds itu di supply demand ya, the bonds. Oke. Dan metode support resisten lainnya pivot support resisten. Nah, pivot support resisten ini yang udah tercustom. Nah, nanti saya jelaskan juga. Biasanya sudah tercustom, bisa dari luar ya, dapat softwarenya, bisa dari MetaTrader dapat softwarenya. Begitu kita input ke MetaTrader, kita plug in ke MetaTrader, terlihatlah pivot support resistennya. Ya, pivot support resistennya ada yang menggunakan minor, ada yang tidak. Ya, artinya disitulah fungsi sebagai tahanan. Ya. Kan fungsi dari support resisten sebagai di mana untuk letak kita entry dan exit. Dan yang terakhir itu supply dan demand ya. Ya, supply demand nanti akan kita bahas di sini. Support resisten itu selalu diuji. Pergerakan harga itu senangnya itu berjalan menuju support resisten. Ya. Dan definisi diuji, dia bisa didekati, bisa disentuh, dan bisa ditembus. Jika ditembus lalu dibalas dengan pola candlestick yang turun, ya dia gagal tembus atau false break atau tipuan ya, bullish trap atau bearish trap kalau di bawah. Ya.
Jadi harga itu bergerak seperti itu, didekati, disentuh dan ditembus. Support atau resisten. Ya. Karena setiap harga bergerak itu seperti ada yang memantul ya. Ya. Seperti osilasi dia kemana tujuannya ya. Dan didekati itu bisa saja terjadi begitu candlestick nggak nyentuh support resisten lalu dia berbalik ya. Jangan baper juga loh. Kok nggak sentuh support atau resistennya kok dia berbalik sih? Ya, berarti ada wawasan belum paham. Artinya support resisten itu diuji sudah. Kan definisi diuji kan didekati, disentuh, dan ditembus. Nah, maka daripada itu, begitu didekati sudah termasuk diuji. Ya. Dan kenapa kok diuji di situ belum menyentuh support resisten, harga langsung berbalik? Berarti di area ini sudah ada pembeli atau penjual yang memesan lah. Ya. Begitu belum nyampe resisten, garisnya dia berbalik. Atau di situ pun juga terjadi area support dan resisten dari supply dan demand. Oke. Resisten diuji 3 kali. Sekali bisa sih Pak Made. Misalkan didekati doang nih. Didekati aja dia turun ya. Ya, 3 kali bisa. Kalau memang tuh bullishnya kuat. Dia turun, didekati lagi, disentuh. Turun lagi. Lalu coba tes lagi nih dengan pasukan yang banyak, jebol lah dia. Nah, ini salah satu diuji definisinya, artinya didekati, disentuh, dan ditembus. Nah, tinggal kita ya menentukan bentuk candlestick apa. Ya. Misalkan ada pola reversal ataupun pembalikan harga price action ya di area atau level tersebut. Nah, itulah trigger untuk entry. Jikalau support resisten itu relatif sebagai support resisten kuat. Nah, nanti akan saya jelaskan major support dan major resisten. Ya. Major support itu adalah yang utama untuk yang di bawah dan major resisten yang utama untuk yang di atas. Ya. Nah, panduan untuk support resisten untuk pending order dan taking profit ya. Maksudnya sebagai level entry. Sebagai level entry kita bisa kombinasikan lagi dengan price action atau dia bisa menjadi sebuah peluang tempat lokasi price action. Ya. Nah, saya ulang berkali-kali deh. Seperti kita berbisnis sektoril, kita mencari lokasi yang bagus. Ya. Pertama kita lihat tren pasarnya dulu. Saya mau usaha apa di lokasi tersebut. Saya mau usaha apa di wilayah tersebut. Ya. Misalkan saya mau buka butik di lokasi yang memang sekiranya tepat lah. Nah, tinggal saya mencari letak tokonya di mana. Nah, letak toko itu kan support resisten dalam kita mau buy atau sell. Ya. Begitu dapat letak tokonya, wah ini bagus, strategis, ya, di persimpangan, ya, lalu di situ banyak orang mundar-mandir, ya, dan itu suatu area sentral. Nah, otomatis kan biaya mahal ya. Nah, begitu kita sudah mengetahui lokasi yang terbaik, kalau kita minat langsung, boleh panjer atau bayar DP pada si pemilik atau si penjual. Pemilik kalau kita sewa ya. Nah, setelah itu, dalam trading juga sama. Begitu lihat support resisten yang relatif bagus, kita ingin buy limit atau sell limit kan, itu namanya panjer. Ini saya ulang terus deh, supaya nempel. Kita boleh panjer, boleh enggak dong, ya. Oke, kalau misalkan kita panjer, oke kita pasang buy limit atau sell limit di atas. Tetapi kalau kita nggak ingin panjer, yang kita tunggu adalah price action. Bisa nggak kelewat? Ya bisa saja.
Karena kita nggak tungguin, ya. Kalau misalkan kita tradingnya di H4 atau menunggu price action H4, ya masih bisa kita ada waktu. Tunggu 4 jam kemudian deh, tunggu candlestick close 4 jam kemudian, kita tinggal lihat lagi bentuknya seperti apa. Ya. Nah, kalau nggak kita panjar itu toko, ya bisa disabet orang, maksudnya gitu. Ya. Tetapi ada kemungkinan kalau orang itu nggak masih belum laku juga, ya kita akan dapat rezeki kita di situ. Intinya rezeki kita lah kalau misalkan itu lokasi memang bagus belum bisa diambil orang, atau dalam trading kita masih ada kesempatan melihat price action pada support resisten yang kita mau. Nah, oke. Ini support resisten berdasarkan moving average. Lalu history high low ini juga powerful ya. Itu price action juga disebut history high low. Beda support resisten dengan supply demand, Pak. Bukan sama, Pak. Nih. Supply demand itu bagian dari support resisten. Ya. Supply demand metode teknik entry ya, tetapi supply demand untuk pasar ya beda, kan bukan teknik entry. Supply demand pasar itu kan transaksi definisi pergerakan harga. Nah, sorry, tadi sudah kita jelaskan ya. Permintaan dan penawaran definisi pergerakan harga, tetapi ada kaitannya dengan teknik entry, di mana kita bisa menentukan area supply dan demand. Dan area supply dan demand itu adalah bagian dari support resisten, bukan berbeda. Kalau bilang beda, wah, baru dia. Oke ya. Oke, ini dengan moving average ya, bisa dengan moving average, parabolic SAR atau Bollinger Band ya. Artinya 2 in 1. Dia bisa menjadi support resisten, bisa menjadi identifikasi tren ya. Dan ini juga history high low, today high low, yesterday high low, sampai all the time high low itu juga jadi support resisten. Trend line juga 2 in 1 ya. Dia bisa menjadi support resisten, bisa juga menjadi identifikasi sebuah tren. Dan Fibonacci, oke, saya akan jelaskan. Ada pertanyaan terkait terhadap trend line, history high low, atau identifikasi dengan support resisten dan trend moving average? Pak. Ya, silakan. Emangnya kalau trend line itu pasti miring, Pak ya? Miring atas, miring ke bawah, Pak ya? Trend line itu kita mengikuti market, Pak. Oh, ya. Gitu ya. Ada ascending trend, descending trend, dan horizontal. Jadi gini. Gimana caranya, Pak? Wah, dia support itu kan dia miring, Pak, nggak lurus. Ada yang horizontal tinggal kita terus gini. Ada yang trend line, draw trend line. Nah, tinggal hubungkan saja high to high. Nah, ya. Nah, Pak, ini kondisi miring gimana tentuin, Pak? Resistennya, Pak? Support resistennya? Ya gampang, Pak. Tinggal gini aja nih. Misalkan gini. Ini hubungkan ini ke sini, high to high. Nah, di atas ini jadi resisten. Angkanya miring, Pak ya, Andi? Enggak, angkanya nggak miring. Ini area ya. Area ya? Iya, ini jadi support resisten. Ya. Jadi dia bisa jadi resisten dan jadi support. Ini supportnya kan di bawah sini. Dan support resisten itu kombinasikan, jangan sama trendline aja, boleh dengan Fibonacci. Ternyata di sini bertemu nih, melintas trendline dan Fibonacci. Maka daripada itu harga berpotensi turun ke sini, ya, atau ke sini, ya. Bicara soal trading bukan ilmu pasti, nggak harus di sini, ya. Bisa saja dia masuk area sini atau melewati sini, ya. Dan dia bisa berbalik, berpotensi berbalik ya. Ini namanya retracement. Berarti dia koreksi sementara. Ya. Koreksi sementara, cek ya. Koreksi sementara di mana harga itu bisa saja berbalik di level-level ini, tetapi jika dia tembus, dia akan mencari support yang baru. Mungkin di sini atau di sini.
itu kita buat suatu forecast atau proyeksi. Ya, gitu. Pak Gus, Ya. sorry Pak Gus, minta tolong diulang Pak untuk yang Pibo Pak, settingannya itu di berapa aja? Oke, baik Pak. Oke, Bapak pertama ya sudah tampil Pibo seperti ini. Maksudnya adalah sudah ambil Pibo dari sini ya, dari icon ini. Nah, dari sini, contoh dari sini. Settingannya berapa persen? Oke. Sekaligus yang tadi kelewat tuh yang menampilkan untuk nilainya. Oke, ini Pak ya. Begitu tampil, sudah tampil ini Pak. Common, level, parameter, visualisasi. Kita masuk ke level. Oke. Begitu tampil, menambahkan satu level lagi 76,4. Ya. Ini hasil pengurangan antara 100% dan 23,6%. Di add saja, add, lalu tampilkan levelnya ini 0.764, description-nya 76.4, bukan koma, titik ya. Dan semua tambahkan persen dolar nih Pak. Spasi persen dolar ya. 764% dolar ya? Iya, spasi dulu baru persen dolar. Supaya tidak terlalu mepet. Semuanya ya Pak ya. Semua description tambahkan persen dolar. Oke. Terus yang ke bawahnya Pak. Sebawahnya biasanya di 8, kemudian udah. Default sih ke bawahnya. Hanya saya tambahkan satu level 764 nih. Tinggal, Oke, sama-sama. Dan tadi Pak Willy, ini horizontal line yang Bapak masuk, horizontal line. Nah, support resisten juga ini support ya. Ini berpotensi support. Karena belum terjadi. Di mana yang belum terjadi itu adalah prediksi dan potensi. Ya. Dia mendatar, kalau kita hubungkan ini mendatar. Nah, ya. Nah, ini mendatar. Jadi bukan berarti miring menentukan spot resistennya bagaimana. Dalam dunia trading, ya, mencari sebuah support resisten tersebut, ini suatu gelombang, Pak. Nggak ada gelombang itu lurus. Ya, gelombang itu kan bisa naik, bisa turun. Bisa ascending atau naik ke atas, bisa turun. Nah, kita hubungkan low to low. Trend line. Kalau horizontal yang Bapak masuk ini, horizontal line. Nah, ini horizontal line. Ya, ini untuk menentukan di mana level histori rendah. Ya, ini histori rendah juga ini ya. Ini jadi support resisten bagian. Ingat, support resisten nggak hanya satu. Nggak hanya satu metode. Ada 6 tadi ya. Ya. Ada metode. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, nah kalau belum coaching mungkin belum paham Pak ya. Begitu besok ada yang nanya, misalkan dari sales GK, Pak supportnya di sini, pakai metode apa support resistennya? Nah, Bapak udah expert tuh. Fibonacci time frame berapa? Untuk long term Fibonacci minimum H4. Dan kembali lagi, jika ke bawah, itu kembali ke hukum time frame. Dan H4 ini sebagai eksekusi untuk long term Fibonacci, walaupun H1 bisa. H1 untuk eksekusi. Ya. Untuk mencari retracement di area H1. Tetapi nggak nutup kemungkinan begini Pak Subi. Di H4, ya, ini satu rally nih. Ini saya hapus dulu ya trend line-nya. Ini satu rally di sini. Ini ya, mulai dari sini ya. Ya. Mulai dari sini, kalau di H1 di sini kelihatannya tadi. Mulai dari sini, ini kenapa dari sini? Ini double bottom. Dan ini sudah break dari resistennya dia, ya.
Nah, kalau kita tarik dari sini ke atas, misalkan dari H1 warna kita bedakan, warna sangat penting menurut menentukan karakter. Nah, begitu masuk di H4, ada suatu level yang bersamaan nih. Nah, 61,8 dengan 38,2 ya. Ini juga bersamaan. Jadi kemungkinan besar di sini juga berbalik, di sini berbalik, dan di sini berbalik. Maka di sini saya sudah terangkan bahwa level yang merupakan gabungan atau confluence dari beberapa garis support resisten itu yang jadi prioritas. Jadi kita gunakan mungkin nggak hanya satu. Yang di situ bergabungan Fibonacci plus Fibonacci, atau Fibonacci plus supply demand, atau Fibonacci plus trend line. Ya. Atau Fibonacci trend line supply demand. Ya. Di mana di sini kalau bertemu, nanti garis hijau ini kan saya itu di D1. Ya. Resisten, ini histori ya. Histori di D1 sempat tertinggi di tanggal 1 September 2020, ini resistennya dijebol ke atas, makanya saya tandakan di sini. Nah, histori ini kan jadi support resisten. Saya tandain di D1 dengan warna hijau, supaya kita mengenal bahwa karakter D1 adalah hijau. Begitu masuk di H4, maka di sini bertemu nih area, jadi satu area. Ya. Kalau memperkuat lagi mungkin dengan trend line, tarik dari sini ke sini, ini ya. Ini. Atau biasanya gini, trend line yang belum disetting, parameternya ini nih. Nah, ke kanan dia. Nah, saya ulang lagi ya. Misalkan hubungan dari satu rally ini ke rally ini nih. Nah, maka kita mengetahui bahwa berpotensi harga ke sini. Ini area buy. Di sini area untuk buy, berpotensi retrace. Karena tren ke depannya masih ke arah naik. Dia sudah breakout ke atas. Ini kan histori resisten ya, yang warna hijau. Ini area buy, dan ini ada double bottom. Kita tandain aja di sini. Ini di double bottomnya. History high low. History high low ya, double bottom itu history high low. Nah, di sini. Warnanya desa H1 saya bikin warna biru. Kalau desa H1 biru. Untuk menentukan warna sangat penting ya. Oke, di sini ada hambatan 61,8 dan 38,2% Fibonacci yang kita tarik di H4. Nah, kan berbeda. Tarikan H1 dari sini, tarikan H4 dari sini. Ya. Begitu di sini bersamaan atau confluence, maka itu jadi prioritas. Dan di sini bersamaan dengan trend line, di sini juga ada history. Bisa gagal nggak, Coach? Ya bisa. Namanya market, yang penting kan kita dapat lokasi. Begitu lokasi dapat di sini, ya, kita ilustrasikan di sini, ya. Maka kita tinggal menunggu. Bagi Anda yang sudah senang, silakan panjer. Nah, paham ya panjer ya? Buy limit. Stop loss-nya di bawah sini. Di bawah 100 juga boleh, di bawah sini juga boleh. Ya. Stop loss-nya di bawah lapis ini, tergantung dari risk profile masing-masing. Jika Anda nggak mau panjer atau buy limit, tunggu price action. Misalkan ada hammer di sini. Ya, misalkan ya. Nah, ya sudah. Anda ada entry buy di sini. Atau entry buy 50% lagi. Biasanya kalau retrace, itu bisa langsung naik, berpotensi langsung naik, ya. Tetapi kalau bounce itu bisa koreksi lagi, ya. Oke, retrace ini kan temporary, dia penurunan yang temporary, ya. Bisa berpotensi dia berbalik langsung cepat, ya. Jika didukung oleh pola candlestick atau price action yang ideal. Oke, bisa paham? Oke, Coach. Mantap ya. Oke, masuk ke Fibonacci lagi nih.
Fibonacci ini adalah ya dia Leonardo da Pisa atau namanya Leonardo Pisano. Kenapa kok jadi Fibonacci? Nah, dan beliau seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai Fibonacci yang juga memiliki peran dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Nah, beliaulah yang memperkenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke Eropa. Ya, namanya Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Wah, udah kayak nama pizza ya. Pada abad 1175 dan wafat pada 1250. Leonardo adalah orang yang memperkenalkan deret ukur angka. Setelah meninggal, ia sering disebut sebagai Fibonacci. Ya, nah, setelah dia wafat, barulah disebut Fibonacci. Ya, si Leonardo da Pisa ini namanya bukan Fibonacci, ya, namanya Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Ya. Setelah wafat, ya, sering disebut sebagai Fibonacci atau dari kata filius, Bonacci, anak dari Bonacci, ya. Kalau kata filius itu Bonacci adalah anak dari Bonacci. Ya. Ayahnya bernama William atau dikenal sebagai Bonacci. Untuk itu Leonardo memiliki julukan Fibonacci yang berasal dari kata filius Bonacci. Artinya adalah anak dari Bonacci. Nah, dia bukan trader. Jadi Fibonacci ini adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Dia disebut namanya Fibonacci itu adalah kalimat dari kata filius Bonacci atau anak dari Bonacci yang ayahnya bernama William dan biasa dikenal sebagai Bonacci. Ya. Oke. Fotonya kurang lebih seperti ini. Foto si Leonardo da Pisa. Nah, ini sebagai wawasannya. Awal mula, pada abad ke-13, ya, Leonardo da Pisa menulis suatu problem yang di bukunya Liber Abaci. Ya, Liber Abaci. Problemnya adalah untuk menghitung populasi pasangan kelinci pada bulan tertentu jika diberikan kondisi seperti ini. Nah, sebelah kiri ya. Sepasang kelinci muda atau jantan dan betina ditempatkan di suatu pulau, lalu pasangan kelinci ini baru beranak setelah mereka berumur 2 bulan. Mereka melahirkan pasangan kelinci muda. Setelah itu, pasangan kelinci yang sudah beranak itu dapat beranak lagi setiap bulannya. Jadi, Leonardo da Pisa ini adalah meriset untuk populasi kelinci. Nggak ada meriset untuk GBP USD ya. Nggak ada meriset untuk gold atau lain-lainnya. Atau trading lah. Nggak ada, Pak. Ya. Dia meriset bulan pertama jika di pasang kelinci dikumpulkan di suatu pulau, ya. Lalu di bulan pertama belum ada beranak, ya tetap pasangan mudanya 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya. Dan bulan kedua, ya, belum beranak juga, maka pasangan mudanya 1 juga. Total pasangan tetap 1 pasang. Hitungan pasang ya, total pasang ya. Bulan ketiga, ya, beranak 1. Memiliki pasangan muda juga 1. Jadi total pasang ada 2 pasang. Bisa dipahami? Ya. Bulan ketiga. Bulan keempat, beranak lagi 1. Total pasangan mudanya ada 2. Ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya. Dan seterusnya. Sampai 358. Nah, angka-angka ini
Ya, sekali lagi Fibonacci ini tidak ada awalnya itu tidak ada urusan atau tidak ada kaitannya terhadap trading ya. Ya, sekali lagi tidak ada kaitannya trading. Ini ilmiah dan alami ya, siklus alam ya. Maka daripada itu hubungannya ke dalam trading atau grafik itu karena trading itu terbentuk oleh alami atau ilmiah secara histori ya, jejak rekam dari buyer dan seller ya. Dari angka-angka deret ukur ini ada fakta menarik ya. Deret ukur Fibonacci berawal dari 0 ya, karena belum ada pasangan ini ya, belum ada yang beranak maka dimulai dari 0 ya. Kemudian angka berikutnya didapat dengan cara menambah kedua bilangan ya, yang berurutan sebelumnya. Oke. Dengan aturan ini, maka barisan bilangan Fibonacci yang pertama adalah 0, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, seterusnya sampai 10.946. Nah, berdasarkan perhitungan dari populasi kelinci, ya, maka terbentuk deret ukur angka dari 0, lalu 1 tambah 1 sama dengan 1, ya, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5, ya, dan seterusnya. Ya, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 3 sama dengan, 1 tambah 2 sama dengan 3, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, ini deret ukur. Tidak ada kaitannya dulu dengan trading ya. Ingat, nggak ada kaitannya dulu nih sama trading. Nanti, wah, ini angka ini dicak atau gimana nih? Enggak, itu udah ilmiah. Deret angka ini diawali angka 1, lalu diikuti dengan 2, kemudian penjumlahan dari 2 angka menghasilkan deretan dan seterusnya ya. 3 tingkat paling banyak yang saya bold ya, digunakan Fibonacci retracement adalah 0,382 atau persentasenya 38,2%, lalu 0,500 atau persentasenya 50%, dan 0,618 atau persentasenya adalah 61,8%. Jadi angka ini dari 3 tingkat paling banyak digunakan Fibonacci retracement. Ya, ketemu angka ini nih. Setelah dihitung-hitung, angka inilah yang keluar. Ya, jadi tingkatan Fibonacci extension juga sering digunakan angka-angka yang sama, ya, expansion ya, mau itu retracement maupun expansion. Ya, oke, kita keep dulu. Dalam kehidupan manusia dan kehidupan alam, kita nggak sadar bahwa Fibonacci ini ada di sekitar kita. Oke? Bahwa di satu tubuh kita saja, kalau kita ke atas, itu 38,2% ya, ukurannya. Dan dari atas ke pinggang atau ke perut ya, 61,8. Ya, pinggang ke bawah udah 100. Nah, ini sudah diriset dan bentuk ini ya, wajah kita juga sama nih, 38,2, ini 61,8-nya pas di sini ya. Dan lukisan Mona Lisa pun juga sama. Ya. Ada perhitungan atau rumusan Fibonacci dari lokasi lukisan tersebut. Si pelukis sudah mengukur dengan ukuran Fibonacci, maka keseimbangannya jadi jelas. Dan Tuhan menciptakan di isi dunia ini
nggak sadar itu kita Fibonacci di sekitar kita. Ya, dari bentuk kuping kita, ya, kenapa kuping kita bentuknya seperti ini, ya, ini lebih banyak, ya, ini ukuran sekian, nah kita nggak sadar ya. Nah, janin pun juga sama, melengkur gini, ini ada ukurannya antara atas dan bawah, ya. Dan semua lengkung-lengkungan telur saja ada ukurannya. Ya. Diameter tingginya telur, ya, itu ada deret ukur angka Fibonacci 161,8 biasanya di area ini. Ya. Oke, kita belum masuk ke dalam dunia trading. Tetapi kita simpulkan bahwa dari deret ukur rumus Fibonacci, karena Leonardo Pisano menemukan satu rumusan, ya, antara untuk menentukan jumlah populasi kelinci di suatu pulau. Ya. Dan saat diperhitungkan ada tiga angka yang sering digunakan, 38,2, 50%, 38,2%, dan 61,8%. Maka disimpulkan level-level tersebut sebagai level inti atau major. Oke, bisa tangkap sini. Jadi itu sebagai level intinya tuh, level major. Masuk ke dalam dunia trading, konsep penggunaan Fibonacci retracement adalah untuk mencari peluang buy dan sell dan mencari support resisten di area atau level angka-angka tersebut. Oke. Untuk bisa menemukan level-level retracement, kita harus terlebih dahulu temukan dulu titik-titik tertinggi dan terendah. Titik-titik tersebut sebagai swing high kalau di atas dan swing low kalau di bawah. Saya ilustrasikan kalau harga bergerak naik, itu ada gelombang manuver swing low dan swing high ya. Maka daripada itu, tariklah dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, ya, bukan kanan ke kiri, jadi kiri ke kanan, ya. Karena nggak mungkin dari kanan ke kiri. Kanan tuh belum ada grafik, yang udah ada grafik kiri. Trendline juga sama, dari kiri ke kanan, ya. Cara nariknya gitu. Ya. Oke, jadi kita tentukan di manakah level retrace. Ingat retrace tadi? Apa itu retrace? Pembalikan harga sementara atau temporer. Ya. Yang terjadi di tengah-tengah tren yang lebih besar. Oke. Kita mencari pembalikan sementara untuk kita lakukan buy kembali. Seperti kemarin New Zealand dollar di pagi hari saya cut posisi, saya sampaikan saya keluar dulu sekian pip, saya lupa berapa pip. Lalu saya akan ambil gelombang kedua. Nah, gelombang keduanya saya nggak sempat. Nah, dan di gelombang kedua, kita lihat di buktinya, NZD USD, ini gold ya. Oh iya, ini NZD USD. Nah, gelombang kedua di 61,8 berbalik. Saya cut di sini deh, ya. Karena pagi hari sini setelah shooting star ya, setelah shooting star saya cut karena di 38,2. Sorry, ini udah mohon maaf. Nah, ini nih. Nah, dia kena 61,8, dia koreksi lagi. Ya. Di gelombang keduanya 38,2. Ya. Jadi di sini dia berbalik, retrace. Ya. Oke. Nah, jadi konsepnya adalah untuk kita mengetahui retracement atau pembalikan sementara, ya, pada gelombang
rally naik, ya, rally naik dan rally turun. Rally itu bergerak itu ya, impuls atau teratur ke atas, bisa ke bawah. Ya. Jadi kalau misalkan uptrend, rally-nya naik, tentukan swing low dan swing high. Nah, swing low-nya di sini, swing high di sini. Tentukan dulu. Setelah Anda mengetahui, baru tarik garisnya. Ya. Kalau rally turun, sebaliknya, tentukan swing high dan swing low. Berarti nariknya dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan. Atas ke bawah. Ya, nggak mungkin dari kanan ke kiri. Karena kanan nggak ada harga. Yang sudah ada harga sebelah kiri. Ya. Jadi, rule untuk Fibonacci retracement, input Fibonacci pada rally H4, D1 atau weekly untuk menentukan level long term. Ya, di H1 boleh untuk eksekusi. Jadi boleh kita double time frame, di H4 kita input, di H1 kita input. Jika di situ bersamaan atau confluence, itu jadi level yang berpotensi kuat. Ya. Lalu jangan bertanya, kok bisa dua-duanya? Ya bisa lah. Ya. Yang kita butuhkan adalah lokasi ini bagus nggak? Ya. Oke, input Fibonacci pada rally H4 atau D1 atau weekly, tarik dari kiri ke kanan, lalu hubungkan signifikan low ke signifikan high untuk mencari titik balik naik, hubungkan signifikan high ke signifikan low untuk mencari titik balik turun atau mengikuti tren turun. Lalu level Fibonacci 38,2, 61,8, dan 50% adalah level support resisten yang penting atau inti atau major. Ya. Nah, itu kita tentuin dulu karena 3 angka ini yang memang sering terhitung, sering keluar ya dengan deret ukur Fibonacci tadi. Ya. Dan level Fibonacci 23,6 juga 76,4 juga sebagai level support resisten. Jangan dilupakan. Ya. Oke, nanti kita praktekkan. Jadi saya jelaskan lagi mengenai retracement adalah pembalikan harga sementara, ya, yang kita cari retracement. Ya. Nah, support resisten ini bagiannya Fibonacci, ya, lalu supply demand dan lain-lain. Ya. Nah, itu bagian dari support resisten. Jika Anda bertanya pada sales marketing, nanya support resisten, pakai metode apa dulu support resistennya? Walaupun ketemu juga angka-angka tersebut dengan metode yang berbeda. Ya. Jika pakai history high low ya boleh history high low. Ya. Lalu reversal adalah pembalikan harga yang bersifat permanen. Pembalikan harga tersebut bukan hanya sekejap saja, melainkan dapat terjadi terus-menerus. Reversal, udah berbalikan itu. Bounce dalam forex adalah momen ketika harga memantul setelah mendekati batas support resisten. Seperti bola memantul. Ya. Berlawanan dengan breakout, bukan lawannya bounce itu breakout. Kalau enggak dia di bounce atau di breakout, ya. Artinya kalau misalkan support resisten itu berhasil menguji, dia bounce, dia menguji resisten, dia bounce ke bawah, ya. Tetapi kalau resisten itu dijebol atau ditembus, maka itu lawannya bounce. Oke? Kita praktek Fibonacci ya. Cari market apa nih? Kosong nih, kosong. Nah, ini semalam kita bahas nih. Bearish engulfing, berpotensi turun. Oke. Satu rally. Ya. Ini satu rally. Kita hubungkan Fibonacci dari signifikan low ke signifikan high.
Yang penting adalah high dan low-nya itu ada pola candlestick reversal. Karena ada manuver dari bawah, ada manuver dari atas. Ya, manuver gelombang ke bawah dan manuver gelombang ke atas. Dan diiringi dengan pola candlestick reversal pada umumnya. Walaupun nggak selalu. Ya. Oke, lalu kita mengetahui level-level Fibonacci retracement sebagai major 38,2, 50%, dan 61,8%. Ya. Tinggal kita menanti di manakah kita untuk entry. Ya. Nah, ini tandanya nih, ya Bapak Ibu. Ini jadi area demand, ya. Ini untuk area demand baru. Nah, area ya. Dan kalau dihubungkan ini ke sini, ini false break. Ya. Ini false break, ya. Jadi ini namanya reversal. Ya. Karena ini support walaupun dijebol dibalik lagi. Ya. Kalau ini namanya bounce, ya. Ini kan support ya. Disentuh balik. Nah, ini juga bounce, ya. Dan nyentuh balik ke bawah. Oke, lalu entry di mana? Ya di sini boleh, atau di area ini. Ini area demand. Atau dengan Fibonacci, ya 61,8, 50%, atau 38,2%. Perhatikan di sini. Di 50%, dia berbalik, atau bounce, atau mantul. Ya. 50% dia mantul, seperti punya mata. Bisa nggak dia tembus? Ya bisa. Di awal melihat level tersebut, mantul. Bukan berarti digerakkan broker, bukan. Ya. Karena ini adalah ilmiah. Ya. Dan Fibonacci terjadi karena alami. Ya. Terbentuk statistik. Ya. Menjadi statistik karena deret ukur atau menseleksi atau meriset dari populasi kelinci, angka-angka ini jadi angka yang penting. Oke. Nah, tinggal kita menanti retrace-nya di mana. Nah, ini contoh kasus untuk yang trending flat ya. Ini kan cenderung flat. Kita nyari yang rally ya, silakan. Di grafik itu berarti yang kalau ini persatu yang bawah itu Pak Gus ya? Sorry Pak Willy, suara kecil. Itu Pak Gus mau nanya yang kalau yang Pak Gus pakai yang candle reversal itu yang paling bawah Pak Gus ya? Ya, reversal. Nah, reversal ini pembalikan harga bersifat permanen. Artinya dia sempat bisa saja tertembus, ya. Bukan hanya sekejap, tapi melainkan dapat menjadi terus-menerus. Nah, bisa saja dia dorong lagi ke atas nih. Ini reversal, ini bounce ya, ini retrace. Ya. Jadi untuk yang saya punya kasus, ya seperti itu Pak, bisa tunggu gitu ya? Kasus posisi ya? Posisi gitu, maaf posisi. Oke. Candle gini ya Pak Gus? Iya, berarti gini Pak, untuk posisi ini yang dari dulu di perusahaan apa Pak? Saya lupa, Rifan ya? Ya. Oke, posisi yang masih gantung ya untuk emas. Nah ini emas ya, kalau tadi kan Japanese yen, dolar yen. Nah semalam sudah kita analisa nih, area buy di sini nanti ya, untuk case lockingan, hati-hati ya. Ntar dulu, kalau nanti posisinya ada engulfing, nah ini besar loh. Hampir ini ya, kembar nih, hampir kembar. Ya, hampir kembar walaupun bukan engulfing nih. Ya. Jadi kalau untuk day trade, ambil posisi baru boleh lah di sini. Tapi untuk melepas lockingan, beda kasus. Ya, beda kasus. Ya. Nanti kalau ada pola candlestick reversal,
entah di sini atau di area kuning ini, barulah kita lepas salah satu selnya, Pak. Nah, Kalau karena dia kita ngikutin market, ya gimana? kita kalau condong dia turun, kalau misalnya dia naik, berarti kita tunggu di atas juga sama aja Pak, tinggal balik aja gitu ya. Nah, naik itu kan perlu diuji support resisten, Pak. Banyak Pak ya, jauh ya. Ini perlu diuji nih. Ya. Kalau dia tembus ini, ya, ini gelombangnya ini masih di dalam rentang nih Pak. Ini rentang trendline ya, tentang ini rentang ini namanya area channel ini. Ya. Ada satu dari atas ya, 1, 2, 3, 4, 5 sekali lagi dia ke atas dulu 4, nanti 5, nanti turun lagi ke sini. Ya. Rumusnya gitu, saat ini dari atas 1 dari sini, 2, 3, 4, mungkin coba di sini ya, 5. Jadi masih sideways, pergerakan range sideways-nya di dalam rentang. Ya. Dan bisa berpotensi turun. Ya. Malam saya bertanya, ada Pak Ilan menjawab bahwa rising wedge berpotensi turun. Tetapi kalau ini ditembus, ya, ini jadi analisa nih, jadi analisa kita. Kalau ini ditembus, ya, ini sudah ditembus, ya, nah, ini ditembus sudah. Tetapi dia masuk lagi ke dalam, bentuknya bearish engulfing. Nah, belum ada valid untuk naik ke atas. Nah, jadi banyak sekali banyak trader yang terkecoh di sini. Maka bagi yang trader yang sabar akan menanti peluang, ya. Trader maksudnya untuk lepas kuncian ya. Kalau misalkan sell di atas ini kemarin saya sampaikan boleh sell, tapi saya nggak rekomendasi. Ya, disinilah untuk rekomendasi untuk buy. Kalau belum ada posisi Pak. Kalau ada posisi nanti penyelesaiannya beda. Kasus untuk Pak Willy, ya dari refund tadi ya. Nanti mesti wait and see lah. Saya akan bimbing, saya akan pandu. Kalau ada kesempatan, Pak, ini boleh lepas, ya. Nah, sementara ini sambil belajar mengetahui bahwa bentuk-bentuk market strukturnya itu bergerak menuju support resisten, ya. Dan support resisten apa yang akan ditembus atau didekati? Oke, lanjut Pak ya. Saya masuk yang trending. Nah, ini kan trading Nasdaq misalkan ya. Dengan rumus Fibonacci. Ini satu rally, ya, satu rally. Rally itu bergerak naik atau turun, ya. Bisa rally naik, bisa rally turun. Ya satu ya. Nah, untuk menentukan rally, bagi kita ingin belajar menentukan swing high, swing low, bisa dengan alat bantu indikator, custom, zigzag. Nah, cari di MetaTrader 5, MetaTrader 4 ada tuh paling bawah. Zigzag. Oke lah. Nah, ini satu rally, kelihatan kan? Oke. Begitu kita lihat satu rally ini, ya udah kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Oke, rapikan ya. Dari titik bawah ke titik atas. Warnanya D1 saya bikin hijau. Nah, begitu kita mengetahui satu rally, input signifikan low ke signifikan high. Nah, kan beda-beda tuh rally-nya. Ya. Bagi Anda yang baru belajar, untuk mengetahui swing low, swing high, dengan zigzag di MetaTrader 5 sudah ada fasilitasnya. Jadi nggak bingung lagi, wah swing low-nya di mana nih, swing high-nya di mana. Sambil belajar, alat bantu ini sangat berfungsi. Nggak usah gengsi pakai alat bantu, artinya dia kalau bermanfaat, gunakan aja. Dan nggak ada yang bully, tenang aja. Oke, lalu ingat area Fibonacci retracement 38, 50, dan 61,8. Tandai aja. Atau gini, gunakan dengan supply demand. Ya. Area demand, ini ada pin bar. Ya, ada hammer ya. Jadi area demand.
cepet banget nentuin coach. Ya cari aja reversal pola-pola candle, pola-pola reversal candle aja cari yang bersamaan dengan Fibonacci ya. Ini ada nggak? Ini nih ya. Ini engulfing. Nih. Nah. Oke, supply demand ada. History high low ada nggak? Ada. Ini history, garisin aja. Nah, dengan begini Anda bisa nyimpulkan kira-kira berbalik kemana? Mau tambah lagi? Nggak apa-apa. Nah, oke. Walaupun dia nggak melintang, tapi. Nah, ya. Ini yang dekat nih. Ya. Nah, artinya, ini sorry warna hijau ya, karena D1. Dan ini D1 warna hijau. Ini udah kita kumpulan dari beberapa metode support resisten. Yang utama kan itu Fibonacci tadi kita bahas ya. Kita bahas Fibonacci dari satu rally ini kan rally ya. Mengetahui rally-nya itu dari zigzag tadi ya. Kita tarik dari sini ke atas, ada beberapa level seperti 50%, 61,8%, dan 38% sebagai major Fibonacci. Ingat, major Fibonacci ya. Yang utama. Lalu di sini ternyata ada demand, ada pin bar ya. Nah, saya jelaskan lagi. Ada pin bar nih, ya. Ada demand, ya. Dan sini ada history, harga tertinggi yang jadi harga berpotensi menjadi harga terendah. Ya. Oke. Dan kalau kita gabungkan, ini area 61,8 dan 50% Fibonacci area ini. Dan di sini ada trend line. Nah, jadi kita sudah menentukan lokasi untuk Nasdaq berpotensi turun sampai sini. Berpotensi turunnya bisa sampai sini atau sini. Nah, dia akan naik. Dia kan retrace. Hanya penurunan sementara, ya. Bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, tinggal yang kita tunggu apanya? Mohon responnya. Setelah ini kita nunggu apa? Reversal. Ya. Tunggu aja sabar. Karena kita menanti peluang. Kalau mau panjer silakan. Ya, Pak Chandra, Pak Hanan, panjer dulu nggak nih kira-kira Nasdaq-nya? Ya. Panjer. Nah, panjer. Buy limit ya, panjer itu buy limit. Kita pakai bahasa-bahasa sederhana lah. Panjer terus pantau. Kalau punya waktu. Kalau punya waktu pantau ya. Oke, di panjer boleh ya. Panjer itu maksudnya kadang-kadang kita lupa. Iya, betul. Semakin banyaknya panjer di mana-mana, lupa panjer di mana ya. Ya, lupa jadi mantau. Iya. Soalnya penting. Kalau Nasdaq ini kan ini coach, tiap hari kan dia hilang nih panjeran kita, jadi harus diupdate terus tiap hari ini. Oh iya, betul. Betul. Terima kasih informasinya Pak Hanan. Sama Dojun. Indeks ya. Indeks nih, indeks saham ya. Untuk pending order kita itu per sesinya akan di-delete. Karena ada habis sesi. Maka daripada itu kita harus setiap hari terus update, ya. Benar Pak Hanan, saya sih belum coba lagi untuk long term ya. Itu harusnya ditanyakan coach ke GK coach. Di broker lain gimana? Nggak tahu deh. Saya rasa sama loh, dulu saya di tempat lain juga sama sih. Karena ngambil harganya ini ke aturan di ICDX dan BBJ, ya otomatis sama. Ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk trading indeks saham ya, setiap harinya pending ordernya tuh jika hilang, ya memang itu rule-nya setiap hari
posisi limit akan hilang. Nah, bukan hanya limit order Pak ya, taking profit hilang nggak Pak? Hilang, SLTP hilang SLTP hilang karena Hilang salah semua, satu Coach. karena trading rule-nya itu limit ya. Limit itu mencangkup dari limit order dan taking profit, stop loss dan taking profit. Ya. Limit ya, limit order. Ya. Buy limit, sell limit atau taking profit. Nah, itu dalam trading rule ada ya. Itu peraturan untuk di indeks. Ya. Nah, jadi setiap hari harus rajin ya. Tetapi ada batasan gap. Untuk indeks ada batasan gap. Begitu kita hilang stop loss sama taking profit, maka broker memperlakukan batasan gap 300 poin biasanya. Saya lupa tuh 300 poin ya. 300 poin untuk sesi hari, berbeda hari maksudnya. Kalau 150 poin beda jam, selisih gap jam. Ya. Itu udah trading rule, silakan baca ya trading rule di indeks. Jarang saya trading indeks ya. Dan ini kita menentukan level entry dalam menganalisa Fibonacci retracement. Ya, begitu kita sudah ukur ya, kan tadi dari kosong kan, dari grafik kosong. Ya, dari grafik kosong kita mencari swing low, swing high dengan zigzag, alat bantu zigzag sudah dapat. Lalu kita tarik dan kita hubungkan juga dengan pengetahuan kita dalam menentukan metode support resisten. Ternyata di situ nggak hanya satu Fibonacci saja, ketemulah histori harga tertinggi, ketemulah area demand, ketemulah trend line. Nah, tinggal kita menentukan di mana lokasi yang sekiranya kita bisa bisnis. Gitu. Trading indeks modal harus besar ya, Coach? Enggak juga sih, Pak. Nah, coba tuh dengan Pak Hanan tuh, enggak juga, relatif itu. Yang besar adalah gimana lotnya aja sih. Trading index ya mas, satu poinnya gini, satu poin di Hang Seng, aduh lupa saya ya, 5 dolar ya, 5 dolar kalau satu lot ya, atau 50.000 satu lot. Kalau 0,1 udah goceng, 5.000 perak kalau 0,1. Jadi bergerak 300 poin, tinggal kalikan 5.000 perak. Ya. Lebih besar volatilitas emas sih Pak. Nah, indeks itu punya karakter beda-beda, tergantung negara.